Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Kelinci. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips lagi ya. Kali ini saya ngecek baby kelinci ya. Ini jenis dat mini. Oke, tema kali ini yaitu tips cara agar anakan kelinci selalu sehat sampai terjual. Nah itu guys ya, tema kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman peternak kelinci, terutama pemula. Oke, lanjut langsung saja saya bahas di sini ya. Oke, tips pertama ya, untuk anakan ya, misalkan ini anakan entah itu jenis apa, yang penting anakan baby. Kalau sudah lahiran misalkan H-1 itu harus indukan dipastikan sebelumnya juga sudah cabut bulu ya. Itu menentukan indukan bagus atau tidaknya, karena kalau indukan sudah mencabuti bulu itu ternyata kurang lebih 70% indukan itu bagus, artinya indukan mau menyusui anaknya. Nah sebaliknya, jika indukan tidak mau mencabuti bulu, biasanya indukan 50% tidak mau menyusui anaknya. Oke, tips yang pertama yaitu sesudah kelinci sudah melahirkan, kita harus selalu cek ya, ini penting sekali karena kelinci yang anakan itu sehat dan lincahnya itu tergantung pada saat umur kurang lebih 1-3 minggu ya. Untuk anakan usia seperti itu menentukan kekebalan untuk usia 1 bulan up ya. Jadi kita harus selalu ngecek, misal satu ya, kalau kelinci misalkan ada 5 ekor, ini 5 ekor ya, kita harus cek anakannya perutnya itu rata atau tidak, artinya di susu induknya semua rata atau tidak. Nah kalau tidak rata, kita bisa susukan indukannya ini manual ya. Caranya seperti ini, misalkan ini perutnya kurang ya, ataupun asinya kurang, kita bisa masukkan indukannya ke dalam kotak. Maaf ya, ini sudah umur kurang lebih 1 minggu ya, maaf 14 harian, 2 mingguan, karena ini bulunya dulu banyak, ini sudah saya ambili, karena kalau nggak saya ambili sudah banyak bekas-bekas kencing ya, jadi saya bersihkan. Nah lanjut ya, untuk kelinci yang ini kita masukkan jika perutnya kurang ASI seperti ini guys ya, kita masukkan ke kandang, maksudnya ke kotak anakan, kita pegangkan seperti ini cara menyusukan manual ya, bisa dilihat. Nah agar apa, agar kelinci yang baby kurang ASI bisa maksimal ASINya untuk babynya. Nah bisa dilihat ya, ini tips yang pertama untuk kekebalan kelinci agar nanti di usia 1 bulan up itu sangat kebal. Misalkan kelinci sering sekali ya, umur kurang lebih 2 bulan kurang itu sering sekali penyakit, yaitu kebanyakan tiba-tiba kejang-kejang. Nah itu sering sekali. Jadi intinya menentukan kekebalan kelinci itu 1 hari sampai 3 minggu ya. Untuk baby kelinci harus dicek ASINya besar kecilnya untuk induk babynya. Nah bisa dilihat ini biar menyusut dulu. Kemudian tips selanjutnya yaitu untuk kelinci yang anakan seperti ini, kita pastikan sebelum umur 3 minggu itu masih di kotak seperti ini guys ya, masih di kotak. Kalau menurut saya tidak boleh lompat dari kotak, karena kalau lompat dari kotak, beberapa kelinci misalkan menyusukan induknya atau mencari induknya, yang lainnya itu nggak tahu, jadi nggak disusui induknya. Jadi tips yang kedua, usahakan usia di bawah 3 minggu ataupun 2 minggu. Kalau kelinci sudah misalkan kotaknya ini ya harus dibuat tinggi seperti ini. Nah ini kan kotak saya tinggi ya, nah bisa dilihat. Nah ini posisi masih menyusui. Ini tips kedua ya, jangan sampai kelinci misalkan usia
kurang 2 minggu sudah keluar kotak. Usahakan kotaknya lebih tinggi dan bisa di dalam kotak terusnya seperti ini guys ya. Nah, bisa dilihat. Nah, misalkan tadi ada beberapa yang tidak gendut, kita bisa susukan manual seperti itu ya, agar asinya lebih banyak dan kelinci kebal. Nah, bisa dilihat ya, ini gesit-gesit ya, karena saya bantu dengan menyusukan induknya. Apakah stres? Enggak ya, intinya enggak stres kalau kita susukan di dalam box atau di dalam kandang ini, enggak stres indukannya. Nah, itu ya tips pertama. Dan yang kedua tadi, kalau bisa usia kurang 3 minggu masih di kotak ini ya, agar indukannya kalau menyusu sini semuanya kebagian ASI. Nah, bisa diambil ya, maksudnya dicerna. Kalau kelinci keluar kotak, otomatis beberapa yang keluar, kemudian induknya menyusui, yang keluar itu tidak disusui induknya. Nah, itu nanti akan mengakibatkan kelanjutannya 1 bulan up itu kekebalannya kurang, akhirnya kadang kejang-kejang, kadang mencret. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus kontrol dari umur 1 sampai 3 minggu ataupun 1 bulan untuk menentukan anakan sehat atau tidak, biar lincah-lincah guys ya. Bisa dilihat ini jenis dat ya guys, tuh lucu sekali. Oh, dat mini. Itu guys ya tips yang kedua. Untuk tips yang ketiga, kita berikan ini ya guys, wormat. Ini untuk memberikan indukan agar makannya banyak, kemudian asinya juga banyak. Nah, ini fungsinya untuk pemberian wormat. Selain untuk obat cacing dan penambah nafsu makan dan penggemukan, ini juga untuk memperlancar ASI ya, insya Allah. Karena ini kalau sudah dikasih ini, otomatis makannya lebih banyak. Nah, jadi ini tips yang ketiga, diberikan wormat. Oke. Kemudian tips yang keempat, yaitu indukan harus selalu banyak makan ya, terutama hijauan agar asinya banyak. Nah, ini ya, ini saya berikan kangkung guys. Apakah bahaya? Tidak ya, kangkung itu sangat bagus sekali untuk indukan yang menyusui. Tuh bisa dilihat, kalau bisa kalau pemberian kangkung dilayukan dan ini digantung ya. Bisa dilihat ini saya gantung agar apa, enggak diinjek-injek kotoran, enggak diinjek-injek indukannya dan enggak kena kencing. Nah, bisa dilihat ya, saya gantung seperti ini. Kalau bisa indukan menyusui itu takarannya misalkan pakai peletnya 40%, kemudian yang 60% hijauan. Itu sangat bagus sekali untuk indukan yang menyusui agar kekebalan anaknya selalu kebal, tidak gampang sakit. Nah, itu guys ya, itu tips keempat, yaitu perbanyak hijauan untuk indukan yang sedang menyusui. Kemudian tips yang kelima ya, jaga kesehatan untuk indukannya, terutama skabies ya, karena skabies itu pengaruhnya besar sekali. Jika kena skabies misalkan sedikit, itu jarak 2 hari 3 hari skabies akan lebih cepat merambat ya, terutama di kaki. Enggak